Selamat sore Bapak Ibu dan seluruh umat lingkungan Santo Tarsisius yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Saat ini kita akan membahas renungan bulan Maria dan bulan katekese liturgi tahun 2020. Hari yang ke-20 dengan tema keagungan busana dan ruang liturgi. Sebelum kita mulai, marilah kita menandakan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi kita, mengasihi kita, sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca BKL hari yang ke-20. Niko adalah seorang misdinar yang ingin mendaftarkan diri masuk seminari. Saat wawancara, ia ditanya tentang motivasinya ingin masuk ke seminari. Niko pun berkisah bahwa ia merasakan suatu kedamaian ketika berada di gereja. Khususnya ketika mengikuti perayaan Ekaristi, ia senantiasa kagum dengan imam yang mengenakan busana liturgi saat merayakan Ekaristi. Sungguh bersahaja, namun sangat agung, kata Niko. Apa yang menjadi pengalaman Niko ini bisa jadi juga pengalaman kita semua. Pakaian liturgi dan juga tata ruang liturgi memang simbol-simbol liturgi yang penuh arti. Maka norma liturgi telah mengatur dengan jelas untuk hal ini. Altar merupakan tempat menghadirkan kurban salib dalam perjamuan kudus, yaitu pusat ungkapan syukur dalam Ekaristi atau PUMR 296. Altar hendaknya dibuat dari bahan yang kuat dan baik atau disebut PUMR 301. Yang boleh diletakkan di atas altar adalah lilin, salib, buku-buku perayaan liturgi, hosti, anggur, piala, dan mikrofon. Sementara bunga, uang, kolekte, buah-buahan, dan patung diletakkan di depan atau samping altar. Mimbar sabda adalah tempat pewartaan sabda, homili, dan doa umat. Di panti imam, semestinya hanya ada satu mimbar saja, dan bukan dua mimbar. Sedangkan kursi imam melambangkan kedudukan imam sebagai pemimpin liturgi dan pemimpin umat. Idealnya ditempatkan dalam posisi yang memungkinkan bisa berhadapan dengan umat, dan di depannya dapat diberi jelagra dan mikrofon untuk imam. Busana liturgi yang dikenakan oleh para petugas liturgi dan terutama imam mengungkapkan, pertama, fungsi dan tugas pelayanan yang mengenakannya. Sifat kemeriahan pesta yang sedang dirayakan dalam liturgi dan kehadiran Yesus Kristus yang bersama gereja menjadi subjek atau yang merayakan liturgi. Untuk itu, hendaklah para petugas liturgi mengenakan pakaian liturgi dengan baik dan tepat. Dengan sadar akan maknanya, kita akan terbantu di dalam merayakan iman kita dalam liturgi. Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya akan menambahkan sedikit renungan yang barusan kita baca tadi. Bapak Ibu yang terkasih, pada dasarnya busana sehari-hari para imam adalah jubah. Di dalam gereja telah menentukan busana yang hendak dikenakan oleh imam sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Busana khusus bagi imam selebram dalam misa adalah kasula yang dikenakan di atas altar stola. Dalam misa konselebram para imam mengenakan alba, stola, dan kasula. Bapak Ibu yang terkasih, busana liturgis yang dikenakan dalam perayaan misa memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh itu semua anggota menjalankan tugas yang sama. Dalam perayaan Ekaristi,
tugas yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat busana liturgis yang berbeda-beda juga. Jadi, busana hendaknya menentukan tugas liturgi, juga menambahkan keindahan perayaan Ekaristi. Yang kedua, busana liturgi mengilhami imam dan semua umat beriman untuk merenungkan arti simboliknya yang kaya akan makna. Bapak Ibu yang terkasih, perjumpaan manusia dengan Tuhan pada dasarnya membutuhkan tempat, sebab Kristus tidak hanya memasuki waktu manusia, tetapi Ia datang untuk berdiam diri di antara manusia. Dan ruang liturgi adalah tempat inti rumah Allah, yaitu altar. Dengan adanya altar, maka para imam dapat melayani umat di dalam gereja, sehingga dengan adanya altar, para imam mempersembahkan misa yang dapat dilihat oleh umat manusia. Altar juga melambangkan meja di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Di dalam ruang liturgi, selain ada altar dengan salib Kristus, ada tabernakel, kursi-kursi selebram, ambo, dan masih banyak lagi alat-alat yang ada di ruang liturgi. Amin. Semoga renungan yang singkat ini dapat berguna dan menambah wawasan kita. Dimuliakanlah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.